Selamat sore kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Malvius Arfa. Sore Pak. Prasetyo. Ya, hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Malvius Arfa Prasetyo. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya, dosen bimbing pertama, Sylvester Denhani Permana, dosen bimbing kedua Bapak Ade Saputra, lalu Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Yadara Buloh, lalu Dewan Penguji kedua adalah Bapak Budi Arifitama. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Malvius Arfa Prasetyo berdoa untuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudara Malvius Arfa Prasetyo, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan pada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Sekarang tiba saatnya kepada Ketua Dewan Penguji untuk bertanya. Dalam ini saya persilakan pada Bapak Yadara Buloh untuk bertanya. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sylvester Denhani Permana. Halo, selamat siang Malvius. Apa kabar? Siang Pak. Ya, kamu lagi ngapain? Lagi duduk. Duduk, ya. Apakah buka laptop? Iya Pak. Oke, silakan di-share screen naskah proposal skripsi kamu ya. Sebentar Pak. Sudah Pak? Oke. Ya. Oke. Judulnya menarik ya, bagus. Tapi kenapa disingkat FPS-nya ya? Oh, iya Pak. Untuk Pendragonnya saja. Ini apa? Ini PDF ya? Yang Word-nya nggak ada ya? Yang Word-nya saya download dulu Pak. Halo, Marvius. Ya Pak. Lagi Kan di loading laptop Pak. kamu. Kan di laptop kamu, kan di laptop orang lain. Saya Terus pindahin dari komputer Pak. iya.
Sebentar, Pak. Masih loading Word nih. Oke. Silakan dibuka itu menu komen ya, review. Menu review. Menu review, oke. Di atas menu review, komen. Kasih komen di judulnya. FPS-nya jangan disingkat. Oke. FPS itu apa sih kepanjangannya? First person shooter, Pak. Gimana? First person shooting, Pak. Oke. Ya, ya. Oke, scroll ke bawah. Ke bagian abstrak deh. Oke. Saya mau tanya. Sebenarnya kamu mau bikin apa sih sebenarnya? Saya mau bikin game agent sih, Pak. Game Untuk agent itu apa? semacam bot untuk game. Game agent itu apa? Bot di Bot. AI dalam game. Bot. Bukannya game agent itu non-player karakter? Game agent itu bot AI yang bisa jadi lawan si player ataupun jadi temannya si player dalam gamenya, Pak. Oh, jadi itu bot, bukan non-player karakter. Ya, Loh, non-playable karakter tepatnya, Pak. ya, bot apa non-player karakter? Bot itu non-playable karakter. Oh gitu. Iya. Ya, ya, ya. Baru tahu ya saya bot itu kan non-player karakter. Setahu saya beda ya antara bot dengan non-player karakter. Istilahnya beda. Beberapa game sih beda sih, Pak. Cuman di Ya. sini gitu. Jadi apa? Bot apa NPC? Bot. Bot, ya udah. Berarti itu ganti jadi bot ya, merupakan bot yang dapat menjadi lawan bermain gitu ya. Ya. Betul. Halo Mafius, betul Ya, tidak? betul, Pak. Oke. Nah, saya cuma konfirmasi aja kan yang tahu materi kamu. Ya, Pak. Ya. Oke, berarti kamu mau bikin bot. Oke, Pak. Oke, botnya itu sebagai non-player karakter, gitu kan? Non-playable karakter. Ya. Jadi botnya sebagai non-player karakter. Iya. Iya, berarti game agent merupakan bot yang merupakan bot yang akan dijadikan sebagai non-player karakter. Atau game agent merupakan non-player karakter yang yang diindikasikan sebagai bot. Oke. Nah, terus botnya ini mau ngapain? Untuk ini sih botnya mau jadi teman bermainnya si pemain sih, Pak. Teman apa lawan? Bisa jadi teman, bisa jadi lawan. Cuma untuk di penelitian saya yang ini, saya desain botnya untuk jadi teman bermain. Teman jadi teman. Ya. Oke, berarti yang dapat menjadi teman bermain tuh. Lawannya ganti jadi teman dong. Ini dapat menjadi lawan bermain atau membantu pemain. Loh, aneh ya. Menjadi lawan atau menjadi teman. Maksudnya gimana ya? Kok saya jadi bingung? Jadi bot ini emang bisa berperan jadi lawan ataupun bisa berperan jadi teman. Cuman untuk penelitian saya yang ini, saya desain bot ini untuk jadi teman, membantu Ya, pemain. berarti lawannya nggak usah dong. Ya. Untuk menjadi teman bermain gitu kan. Oke, terus metode ini merupakan metode yang dapat memberikan respon. Maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba langsung metode ya? Jadi umumnya game itu pakai metode FSM ini, Pak, Finite State Machine, untuk ngedesain botnya. Untuk ngedesain Botnya. bot. Desain bot apa desain game agent? Game agentnya itu kan bot, Pak. Lah. Jadi game agent itu adalah bot gitu. Iya, Pak. Ya, ya. Jadi menggunakan metode FSM. Iya.
Terus? Metode FSM ini itu bisa dibilang itu semakin rumit gamenya, maka metode FSM yang harus didesain itu semakin rumit, Pak. Jadi makanya saya di penelitian ini saya ingin mengganti metode FSM ini dengan metode machine learning, di mana bot ini bisa belajar sendiri. Emang game kamu kompleks? Game FPS itu tergolong game yang kompleks karena banyak parameternya, Pak. Dari Apa aja lingkungan parameternya? itu dari navigasi, pembacaan map, mengenali mana musuh, mana kawan. Terus? Itu, bisa Di situ disebutin nggak? Di situ disebutin nggak? disebutin, salah satu komplekskannya gitu. Disebutin, Pak, di sini, Pak. Oke. Lah, saya mau tanya, FSM ini kan digunakan untuk bot, tapi digunakan di FPS nggak? Digunakan sih, Pak. Nah, terus masalahnya apa ya? Kalau memang FSM ini sudah digunakan di FPS, berarti sudah memang untuk menghandle hal-hal yang kompleks seperti itu. Karena FSM ini sifatnya itu hardcode, Pak. Jadi harus di coding sedemikian rupa dan serumit hardcode mungkin. Itu apa ya? Maksudnya hardcode itu apa ya? Maksudnya hardcode itu jadi pengembang gamenya itu sendiri saat mendesain botnya untuk mengimplementasikan botnya ke game itu harus bisa nge-state semua situasi kondisi yang ada dalam game agar bot itu bisa meresponi dalam game dengan sebaik mungkin atau seresponsif mungkin. Tujuan saya mengimplementasikan machine learning ini agar tanpa adanya codingan yang rumit itu, bot ini juga bisa melakukan hal yang sama seperti FSM. Emang kamu pakai apa kalau nggak pakai coding? Maksudnya codingannya nggak akan serumit FSM. Tahu dari mana? Kan kamu belum meneliti. Tahu dari mana codingan kamu nggak serumit FSM? Soalnya kita buat yang penelitian ini, kenapa nggak serumit FSM? Karena yang kita desain adalah hanya movement-nya saja, sedangkan untuk mengatasi kondisi. Ya, berarti game kamu nggak kompleks dong. Action. Berarti game kamu nggak kompleks dong kalau cuma movement doang. Kan ada movement itu kan bisa bukan hanya soal bergerak secara omnidirectional, tapi bisa untuk mengenali musuh, menghindari senjata musuh, dan baca map dan semacamnya, Pak. Iya, berarti sebenarnya sama aja dong. Nggak ada beda dengan FSM yang mau melakukan ini. Nggak gini loh, Malvius. Kalau kamu beranjak dari pernyataan yang menyebutkan bahwa suatu metode itu punya kelemahan dan harus atau bisa diganti dengan metode yang mau kamu usulkan, kamu harus bisa membuktikan dulu metode yang kamu nyatakan ada kelemahannya itu sejauh mana kelemahannya gitu. Kalau hanya bicara masalah kompleksitas, navigasi, terus kamu tadi bilang ada hard code, itu agak sedikit sedikit seperti mengada-ada gitu. Kenapa tidak kamu fokus aja ke metode kamu gitu, nggak usah bawa-bawa FSM gitu. Saya agak bingung karena kamu bawa FSM. Kecuali kalau kamu ingin mengimprove FSM ya. Misalnya FSM ini punya kelemahan. Oke, kelemahannya apa tadi? Hard code. Oke, sekarang kita improve nih. FSM ini supaya nggak hard code gimana? Boleh, seperti itu. Kamu bawa nama FSM. Tapi kamu kalau nggak tujuannya mengimprove FSM, tidak melakukan perbaikan terhadap FSM, buat apa kamu bawa FSM? Ngerti nggak poin saya? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Jadi kalau memang kamu mau fokusnya ke key learning, ya udah key learning aja. Nggak usah bawa nama FSM. Ya sebut aja, misalnya game agent itu membutuhkan metode-metode tertentu untuk membuat botnya berjalan secara otomatis. Ya udah langsung ke metode yang kamu usulkan. Kamu pakai apa? Deep learning, Q learning, silakan gitu. Tanpa kamu membuat satu atau dua statement mengenai metode lain, bahaya loh. Dari sebuah riset itu kita fokus aja ke riset area kita.
Kalau kita masuk menyebutkan riset area orang lain atau selain kita, terus kita nyatakan kita lebih baik, itu sudah pembuktiannya, dan itu bahaya kalau kamu nggak bisa buktikan. Oke? Saran saya yang FSM ini ditinjau kembali. Perlukah ada di abstrak atau ya sudah, nggak usah kita singgung FSM. Kita fokusin aja ke deep learning, keep learning kamu itu. Oke? Oke, Pak. Ya, silakan dibuat catatannya. Oke. Oke. Saya nggak terlalu lama ya. Ini kan udah kebaca dari abstraknya. Berarti begitu juga di bab 1 ya. Coba scroll sebentar ke bab 1. Nah, itu kan pasti ada FSM di situ ya. Hati-hati. Tadi saya bilang nanti di review aja, diperbaiki lagi. Kemudian turun ke bawah pelan-pelan. Terus. Nah, itu kan di batasan masalah kamu udah langsung ke FPS. Q-learning udah jelas ya. Oke, terus ke bab 2. Oke. Nah, di sini kamu mau membandingkan dengan FSM boleh. Gitu. Ya. Iya, Pak. Orang yang menggunakan FSM boleh melihat perbedaan antara kamu dengan orang lain. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Ya. Terus yang table yang bagian ketiga. Ya. Oke. Ya. Hati-hati dengan istilah reinforced learning ya. Iya, Pak. Maksud kamu apa ya? Reinforcement ini salah satu ranahnya dalam machine learning sih, Pak. Oke. Di bagian mananya punya kamu ada reinforced learning-nya? Q-learning itu juga salah satu algoritma atau metode dalam reinforcement learning, Pak, selain dari SARSA dan yang lain. Oh, gitu. Jadi karena Q-learning ini bagian dari reinforced learning, kamu cari yang serupa reinforced learning yang lain gitu maksudnya? Iya, Pak. Iya. Nanti kita lihat aja variabel yang digunakan apa di dalam Q-learning itu. Oke, ke bab 3 deh. Ya. Oke, scroll ke bawah. Nah, itu kamu masih menyebutkan FSM di atas ya, hati-hati ya. Saya bukan anti metode lain, tapi karena kamu fokusnya ke metode kamu, ya ke kamu aja ininya, fokusnya ya, Q-learning aja. Scroll ke bawah, terus. Oke. Terus. Ya. Jadi sebenarnya kamu ini kan cuma buat testing aja ya, testing Q-learning untuk di FPS ya, bukan diterapkan ke dalam satu game tertentu kan? Iya, Pak. Ya udah. Ya berarti kamu untuk pembuktian bahwasanya Q-learning itu bisa nggak digunakan untuk sebagai algoritma di dalam sebuah game engine kan gitu. Ya udah. Berarti game-nya cukup yang simple aja, nggak usah yang ribet ya. Yang penting Jadi bisa untuk ini nggak usah dibandingkan dengan apa-apa, Pak. Kenapa? Jadi kan saya ingin implementasi Q-learning ini di game FPS. Jadi untuk validasinya itu nggak usah dibandingkan dengan apa-apa, Pak. Kira-kira nggak usah ya. Cukup kamu ini aja kamu uji sampai sejauh mana performance dari Q-learning kamu gitu ya. Sejauh mana Q-learning kamu ini bisa diterapkan di game engine itu tanpa membandingkan dengan yang lain. Gitu. Nanti tinggal temuin kelemahan apa di dalam Q-learning kamu. Ya kan? Nah, itu yang akan menjadi saran untuk pengembangan selanjutnya. Gitu. Ya. Saya kira itu dari saya cukup. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sore. Terima kasih Bapak sudah memberikan masukan, pertanyaan, sanggahan, dan
perbaikan untuk skripsi saudara Malvius Arfa Prasetyo. Sekarang kita berikan kesempatan yang kedua kepada Bapak Budi Arifitama sebagai penguji kedua untuk bertanya. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi selaku dosen pembimbing pertama. Oke, selamat sore Arfa, apa kabar? Sore Pak, kabar baik Pak. Oke, Arfa, pertama-tama saya ucapkan selamat dulu pada kamu. Kamu sudah berhasil maju untuk sidang proposal untuk skripsi kamu, ya. Dan tentunya ini adalah langkah pertama awal untuk proses segala administrasi tentang skripsinya kamu, ya. Nah, saya di sini akan menjadi penguji kedua kamu, yaitu saya akan lebih banyak membahas tentang sistematika penulisannya kamu. Ya, tapi saya pun juga akan mungkin bertanya-tanya tentang secara beberapa konsep yang mungkin harus kamu bisa jawab kepada saya. Saya ingin mengetahui bagaimana keterangan tambahan tentang apa yang saya kurang bisa mengerti dari skripsinya kamu. Ya, oke, mungkin saya akan coba share screen. Tolong share screen kamu di ini dulu, dimatikan dulu. Oke. Kita lihat, apakah ini benar tulisan kamu, Arfa? Iya, Pak. Oke, good. Jadi gini, Arfa, untuk cover, untuk skripsi, ini masih salah. Yang kamu sampaikan ini adalah cover skripsi untuk skripsi akhir. Untuk sidang proposal, itu seharusnya logo Universitas Triloginya itu ada di bawah. Oh, ya, okay, Pak. nanti kamu bisa coba cek teman-teman kamu yang sudah sidang proposal atau di video-video YouTube yang sudah ada di channel kami, kamu bisa lihat, dicek lagi, oh ternyata cover dari proposal skripsi itu seperti ini, ya. Siapa? Ya. Nah, tadi sudah disinggung sedikit juga sama Pak Hayat, sebenarnya untuk FPS ya, tolong FPS ini kalau sebagai judul tidak boleh disingkat, langsung dijabarkan bahwa itu FPS itu adalah first person shooter ya, ya, Pak. ya. Betul ya, good ya. Nah, saya sebenarnya suka ya dengan judul-judul seperti ini. Maksudnya ini adalah judul-judul yang anti mainstream ya. Anti mainstream itu maksudnya seperti apa? Masih di dalam ranahnya informatika, tapi bukan yang kebanyakan yang mengambil gitu loh ya. Saya suka kenapa unik ya. Soalnya dari berapa kali saya nyidang, berapa kali saya nguji, berapa kali saya juga bimbing, rata-rata mahasiswa tuh tidak berani untuk keluar dari zona nyamannya mereka gitu ya. Nah, saya apresiasi untuk itu ya, yang pertama. Tapi memang masih ada beberapa hal yang harus kamu sesuaikan gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari judul kamu ini kan lebih ke banyak ke ini ya, ke judul-judul yang sifatnya dasar ya, fundamental gitu ya penelitiannya. Kamu tidak menerapkan game game ini terhadap khusus dalam suatu game tertentu gitu ya. Benar iya, nggak? Pak. Maksudnya merek game tertentu. Ya? Enggak, Pak. Bukan merek game tertentu kan? Nah, saya mau nanya dulu ke kamu, apa game yang kamu buat ini apakah kamu replikasi atau berdasarkan game yang sudah ada? Nah, saya mau nanya itu dulu deh. Saya sih pakai aset yang disediakan dari Unity-nya sendiri, Pak. Jadi saya nggak buat gamenya dari scratch, biar saya bisa fokus langsung ke rancangan game agent-nya itu Pak dengan algoritma learning ini. Jadi saya pakai aset bawaan Unity. Begitu. Jadi kamu ngambil dari aset. Ya, yang Pak. kamu ngambil asetnya itu apa aja asetnya? Kalau boleh saya tahu. Ya tahu, aset Unity itu banyak banget loh, banyak banget ya. Aset itu bisa karakter, aset itu bisa map-nya sendiri, atau aset itu bisa the whole game-nya sendiri bisa kamu ambil. Banyak sekali aset-aset di Unity yang udah menyediakan game yang udah jadinya, tinggal kita masukin terus kita tinggal play-kan gitu. Yang kamu pakai itu apa? Apakah kamu tetap nge-build ya sesuatu baru, atau sebenarnya kamu cuma ngambil dari game yang sudah ada yang di Unity itu yang berupa aset, lalu kamu tempelin di Unity, atau seperti apa sifatnya? Ini jadi asetnya itu bawaannya dari Unity. Jadi untuk biasa ketika kita download Unity itu ada aset yang disediakan untuk kita pertama-tama belajar Unity itu gimana. Jadi saya ngambil salah satu asetnya yaitu FPS, dan yang saya pakai dalam aset ini itu pertama adalah bot musuhnya itu sendiri, kedua weapon sistemnya, ketiga dari itu adalah mappingnya
bagaimana si agent dan si bot itu bergerak itu dalam nav meshing. Oke, agentnya ini yang dipakai untuk siapanya ya, Arfa? Untuk sebagai lawannya atau sebagai rekannya? Sebagai rekannya, Pak. Cuman dalam penelitian saya ini, saya... Rekannya ya? Iya. Lanjut. Dalam penelitian kamu kenapa? Saya menggantikan player itu sebagai... Jadi kan kita sebagai pemain, Pak. Nah, saat ini saya bikin botnya itu untuk menggantikan pemain dulu. Jadi, saat penelitian ini bukan untuk buat agent yang bermain bersama-sama dengan pemain manusia, tapi agent ini bermain sendiri di game ini, Pak. Oke. Berarti kamu ngebuat simulasi dong jatuhnya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau kayak gitu. Simulasi ya, berarti. Oke, berarti si playernya itu sebagai bot, gitu ya? Autobot gitu ya, bot gitu ya. Terus yang si lawannya itu kamu juga sebagai agent juga berarti agentnya itu multiple dong berarti ya? Iya, multi agent. Yang dari si pemainnya juga agent, si lawannya juga agent juga dong berarti ya? Iya, Pak. Iya ya, benar ya? Iya, Pak. Berarti tidak ada sentuhan manusia satupun ya di situ ya? Berarti simulasi jatuhnya, benar ya? Ini simulasi ya jatuhnya? Iya, Pak. Oke, nah yang saya mau tanya kepada kamu ya, sama juga sama pertanyaan dari Pak Ayat juga yang tadi ya, kenapa kamu pakai algoritma Q-learning gitu loh ya? Kalau di abstrak kamu kan kamu menyatakan bahwa finish state message itu kan yang kebanyakan udah pakai gitu kan. Nah, tentunya ketika kamu bilang seperti itu, ya tentunya kamu harus ada rujukannya. Apakah aset-aset yang kamu pakai di Unity tersebut memang pakai finish state machine atau tidak gitu loh? Kalau dari yang soalnya saya... ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembandingnya, soalnya untuk kamu buatnya sendiri nih, bukan implementasi ya? Iya, Pak. Iya. Kalau implementasi beda hal. Implementasi kamu boleh melakukan ini. Gitu. Gimana? Lanjut sekarang. Untuk buat musiknya sendiri itu saya udah ngecek secara langsung codingannya. Itu dia pakai finite state machine, metode finite state machine. Lalu dari botnya musuh itu dia ada 3 state, itu patrol, follow, sama attack. Itu bagian dari finite state machine juga. Oke. Lalu kenapa saya pakai Q-learning ini? Itu Arfa, itu oh ya, oke. Lalu Arfa, kenapa saya... ini maksud saya seperti itu, gitu ya. Itu bagus ya. Kalau seandainya memang ketika kamu sudah mempelajari, udah mengoversuasi, aset-aset yang kamu ambil dari Unity itu memang pakai finish state machine, gitu ya. Tolong itu disampaikan di bab 3-nya kamu, ya. Oke, Pak. Atau di latar belakang kamu yang di bab 1 juga disampaikan. Nggak apa-apa. Serius, malah saya lebih senang sebenarnya kalau memang ada pembandingnya, karena jatuh ini penelitian dasar kamu ya. Ya, kalau implementasi yang terapan, makanya saya tanyakan kamu tadi ini diterapin ke satu game tertentu nggak? Kalau diterapin ke game tertentu, kamu memang implementasi. Mau pakai algoritma Q-learning boleh, nggak masalah. Nggak perlu ada rujukannya pakai sebelumnya pernah pakai finish state machine, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang ini sebaiknya ada awalnya dulu. Nah, awalnya itu pembuktiannya kamu tadi sampaikan aja bahwa di game yang FPS yang sudah ada itu pakai finite state machine gitu ya. Sehingga diperlukan sebuah yang tadi kan kamu sudah pasti di bab 1 kamu sudah sampaikan bahwa kenapa harus ada perbaikan daripada yang finite state machine itu kan. Gitu ya. Jadi tolong tadi yang kamu bilang itu, yang kamu sampaikan ada sudah diperiksa itu tolong disampaikan di bab 3 kamu ya. Siapa? Sebagai tambahan. Agar memperkuat bahwa ini penelitian kamu penting loh untuk kenapa harus pakai algoritma Q-learning-nya gitu loh. Ya. Oke, Pak. Oke, kita lanjut ya. Siapa? Oke, ini tidak ada masalah. Saya senang nih, saya sebagai dosen, penguji kedua, saya senang melihat tipe-tipe kamu sama kesalahan-kesalahannya itu minim ya kalau saya lihatnya ya, nggak terlalu banyak, tapi tetap ada ya, tetap ada. Tapi menurut saya lumayan nih kan, kayak gini beradaptasi harusnya kan ya, saya nunggu juga yang kayak gitu. Tapi menurut saya sih sudah cukup oke ya. Oke, lanjut ya. Sebenarnya minim ya kalau saya lihat ya. Oke, ini game. Kamu konsistensi ya? Kamu mau pakai game ini pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau kamu pakai bahasa Indonesia berarti namanya bukan game, namanya GIM, GIM gitu ya. Kalau memang pakai bahasa Inggris, kalau saya lihat di tulisan yang lainnya, game itu game italic miring, berarti semuanya harus di
Kalikan. Kali. Tergantung kamu mau milihnya yang mana. Tapi harus konsisten. Ketika kamu sudah memilih ini, konsisten. Oke? Siapa? Nah, ini yang saya bilang tadi, metode FSM. Ya. Mana kira-kira paper terdahulu yang menyebutkan bahwa game FS pernah memakai FSM? Ya, jadi nanti di sini untuk yang metode FSM adalah ini tolong diambil satu mungkin penelitian yang memang membahas secara khusus game FPS dengan menggunakan FSM. Cari papernya untuk memperkuat dalih kamu di masalahnya. Ya, soalnya gini, ketika kamu bilang FSM adalah metode yang pernah buat seperti ini, ada kurangnya, ada ininya, tapi harus berdasarkan yang sebelumnya kan. Kalau itu nggak ada kan agak susah tuh kamu gimana cara memvalidasinya, gitu kan ya? Siapa? Oke, apa lagi ya? Ini udah oke. Nah, ini saya agak terganggu di kamu tuh pas di sini. Di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kamu bagus sebenarnya. Dalam cara kamu menulisnya tuh bagus. Ya, saya suka banget. Apalagi di tabel perbandingan itu dikritik yang biasanya saya mengkritik mahasiswa di bagian itu kamu sudah melakukan dengan baik ya. Tapi ada beberapa penelitian-penelitian yang kamu ambil itu terkadang tidak sesuai dengan penelitian yang kamu mau ajukan, gitu kan? Kan penelitian kamu kan udah jelas bahwa kamu mau meneliti tentang game, betul ya? Game lebih tepatnya agent dalam game, gitu ya? Di mana agent di dalam game itu menggunakan algoritma yang tadi, Oke Pak. gitu ya? Iya, Pak. Atau ya FPS ada yang tadi. Nah ini yang agak unik nih maksudnya, ya? Bahwa yang pertama ini yang kamu ambil adalah features and performance of SARSA reinforcement learning algorithm with eligibility traces and local environment analysis for bots and first person shooter. Ini sebenarnya kamu mau membuat seperti hal yang seperti ini sebenarnya kan jatuhnya kan, benar ya? Iya, Pak. Tangkap. Cuman di sini bahwa kamu lebih baik daripada metode hard coded seperti FSM. Ini udah bagus gitu ya. Kamu udah bilang bahwa di penelitian ini bilang bahwa si SARSA ini lebih baik daripada FSM. Nah, kalau misalnya yang dari ini lebih baik dari FSM, kenapa kamu nggak pakai SARSA? Apakah kamu sudah mempelajari SARSA itu seperti apa? Dan kenapa kamu nggak pakai SARSA? Gitu. Saya udah mempelajarinya ini sih Pak. SARSA itu bagaimana cara kerjanya. Lalu saya juga bandingkan dengan Q-learning itu sendiri. Dan karena ini subjektif, tapi menurut saya Q-learning itu mungkin lebih enak dipakai ke game FPS ini Pak. Karena nggak terikat oleh polisi atau kebijakan aturan. Kalau yang SARSA? Kalau SARSA itu dia masih pakai polisi Pak. Temporal difference namanya kalau nggak salah. Oke, berdampak nggak kira-kira? Kamu melihat sampai ke situ nggak dampaknya kalau seandainya kenapa dia harus pakai policy dan kenapa di kamu itu lebih memilih pakai kamu apa sih tadi? Q-learning. Apa? Q-learning. Q-learning itu ada nggak dampaknya ketika kamu pakai Q-learning sama SARSA gitu? Ada sih Pak. Jenis penelitiannya kamu gitu loh. Ya sama-sama sih ini FPS juga sih. Apa? Jadi dampaknya dari SARSA itu kan kepanjangannya itu State Action Reward State Action. Jadi di mana si agent ini pakai polisi tertentu yang dia selalu milih action yang paling kasih reward terbesar untuk si agentnya itu sendiri. Kalau pakai SARSA ini, agent akan selalu ngambil action yang itu aja Pak. Jadi nggak ada eksploitasinya juga nggak ada. Kenapa saya pakai Q-learning? Karena Q-learning nggak mengikat agent dengan aturan-aturan seperti itu. Jadi si agent lebih bisa explore, mungkin dia akan mencoba random action untuk menambah key value-nya dari table itu, Pak. Oke, kamu sampaikan nggak di ininya kamu? Enggak sih, Pak. Perbandingan SARSA sama Q-learning tidak saya sampaikan. Ya, itu ya. Tolong itu tadi yang kamu sampaikan di situ ya. Ini supaya apa? Supaya kamu ada benar-benar pembanding gitu loh. Jadi ibaratnya kenapa kamu nggak pakai tadi FSM? Kenapa kamu nggak pakai SARSA gitu kan? Padahal soalnya kan di perbandingan pustaka kamu kan kamu masukin gitu ya. Ya, kalau misalnya memang itu menjadi poinnya kamu, masukkan aja nggak apa-apa. Ya, tapi itu dimasukkan bahwa jadi orang bahwa kenapa kamu nggak pakai SARSA sih di sini? Oh, ternyata ini karena kalau pakai SARSA itu ada polisi-polisi tertentu di mana dia harus ngikutin terikat satu polisi gitu ya. Itu saya masukin di bagian kritika sih Pak. Kamu
Oke, mungkin ada baiknya nanti kamu masukin juga di bab 1 kali ya, gitu ya, supaya lagi penegasan gitu bahwa mungkin tadi FSM sebagai ininya kenapa FSM itu tidak cukup baik, itu pertama kamu ambil referensi itu, sama satu lagi karena kamu masukin SARSA ini, mungkin ada juga sebagai penegasan lagi bahwa ada juga penelitian yang pernah membahas tentang FPS ini pakai SARSA, tapi nah itu loh, itu di bab satunya. Iya, ya, Pak. tambahkan itu ya. Siapa? Oke, ini kenapa kamu ngambil yang seperti ini untuk AI dan lain-lain gitu? Saya melihatnya sih ada beberapa penelitian yang kamu ambil itu kadang nggak secara langsung masuk ke dalam penelitian kamu. Kalau di tinjauan pustaka sebaiknya ya saran saya adalah kamu ambil referensi-referensi yang memang langsung ke penelitian yang kamu, yang benar-benar membahas tentang penelitian yang kamu. Kayak tadi ambillah tentang FPS, ambillah penelitian-penelitian yang tentang FPS ya dengan metode-metode yang ada di situ. Kalau untuk yang hal yang masih jatuhnya memang ini terkait ya pasti ya, deep learning dan lain-lain pasti terkait. Cuman kan ini kan besar ya. Deep learning itu luas banget gitu ya. Kita pengennya yang spesifik bahwa sesuai dengan judulnya kamu spesifikin aja, nggak usah lari kemana-mana. Ya, kecuali kalau memang dirasa pas dilihat penelitiannya memang sedikit banget nggak ada, baru kalau kamu bisa ngambilin yang lebih tingkatannya di atasnya. Gitu. Ya. Gitu ya, perbaiki aja di situ. Ini juga sama gitu kan. Favorite composition based on multi agent in the comparative game gitu kan. Apakah kamu juga membahas comparative game juga kah gitu kan? Mungkin ini lebih ke modifikasi di penyesuaian aja sih tentang penelitian yang sebelumnya. Jadi nanti kamu harus cari lagi ya. Siapa? Oke, kalau untuk table ini saya kasih ya, ini harusnya bold ya. Roll bold sama rata tengah. Ya. Oh, siapa? Headingnya. Oke. Sama ya, setiap header itu harus di ini. Oke, ini tolong ya metodologi penelitian apa? Nah, tolong dideskripsikan ya. Oh, iya Pak. Oke. Nah, ya itu saya bilang jangan pelit nulis ya. Nih pas udah kayak gini terus penjelasan dari setiap tahapan adalah sebagai berikut. Dijabarkan lagi. Nah, kalau saya lihat dari kacamata seorang pembimbing ya, penguji ya, 1 atau 2, untuk bab 3 kamu sebenarnya saya paham apa yang kamu mau lakukan. Cuman informasi secara deskriptifnya tentang penelitian kamu tuh kurang. Ya, kenapa? Apa yang saya bilang kurang? Kurangnya di sini Arfa. Ya, seperti yang tadi saya minta bahwa kamu kan jatuhnya simulasi ya, jatuhnya seperti itu ya. Betul ya. Tolong disimulasikan dong. Ada dong simulasinya gimana kalau misalnya tadi pakai learning apa tadi? Q-learning. Ya, pakai Q-learning itu seperti apa bentuknya di dalam game yang kamu mau buatkan gitu loh. Entah itu dalam bentuk peta kah, entah dari view atas kah gitu. Itu nggak ada di bab 3 kamu. Padahal itu mungkin menjadi topik penelitiannya kamu kan. Nggak harus ada codingnya, nggak perlu ada coding. Bab 3 nggak ada coding malah ya. Tapi sampel dari map dari FPS-nya itu mana? Masa game nggak ada mapnya? Nggak mungkin kan? Iya Pak. Iya kan, nggak mungkin kan? Ya kalau tadi Pak Ayat bilang ya nanti kamu tinggal buat aja, nggak usah buat itu. Tapi masalahnya satu, kalau cuma masukin aset doang kan udah jadi kelar gitu doang. Apakah world-nya dunianya itu cuma satu kotak begitu aja? Iya sih Pak, karena map simulasinya itu hanya satu skenario map kecil itu Pak. Dari gambar 3.3 kalau nggak salah. Map kecilnya ada berapa? Nah, 3.3 coba saya lihat. Mana itu? Apa ya? Oke. Nah, ini di bawah lagi, Pak. Ini 3.3. Salah Pak, salah. Di bawahnya lagi. Lagi itu ya. Ini. Iya. Oke ya. Dijalankan. Iya. Masalahnya peta seperti ini saya tidak paham. Oh, iya Pak. Coba disimulasikan, entah dibuat coret-coretannya kah atau apanya kayak gimana gitu dengan model simulasi si Q-learning-nya itu kan bisa kan? Ya, bisa Pak. Ya makanya itu yang kurang di bab 3 kamu ya. Kalau nanti the whole thing-nya di bab 4-nya kamu jabarin dulu dengan gambar-gambar dari capture-capturean game-nya. Boleh. Tapi kalau dari sisi bab 3-nya saya mau lihat tahu mana implementasi Q-learning-nya terhadap di dalam
si permainannya itu, di petanya itu. Nggak ada. Oke, Pak. Ya. Ini saya tidak bisa melihat ini ke dalam gamenya kamu gitu loh. Ngerti nggak? Oh iya. Dalam bentuknya seperti apa saya nggak dapat gambarannya. Ya, saya nggak dapat gambarannya, itu aja. Ya. Sehingga untuk biar skripsinya kamu lebih baik gitu ya, lebih baik sama lebih bagus, ada baiknya ini tetap dijabarkan gitu. Ya. Oh, siap, Pak. Oke, iya. Kamu kurangnya di situ aja sih sebenarnya menurut saya ya. Kalau ini ya tipe-tipe ya nih Mas Yandri. Iya, Tapi iya. kalau dari overall tipe, oke kok menurut saya sih nggak terlalu lebay tipenya daripada beberapa mahasiswa yang kemarin sidang-sidang. Ya. Iya, Pak. Oke, kayaknya itu ya dari saya ya. Udah cukup kok. Ya, tapi itu ya poinnya saya tolong diingat, tolong dijalankan karena kalau seandainya kamu bisa menjalankan itu, saya rasa skripsi kamu jadi baik. Itu ya. Siap, Pak. Oke, ya sudah seperti itu saja dulu Pak Handi. Saya kembalikan ke Pak Handi ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Arifitama sudah memberikan masukan yang sangat berarti bagi Saudara Malvius Arfa Prasetyo. Baik, Saudara Malvius Arfa Prasetyo, setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya akan pindahkan Saudara ke waiting room terlebih dahulu. Kami, Dewan Penguji dan Dosen Pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu kan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Kembali, Pak. Baik, terima kasih sudah menunggu di ruang rapat, ruang waiting room. Saudara Malvius Arfa Prasetyo, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul Perancangan Game Agent pada game FPS menggunakan algoritma Q-Learning dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Kami merencanakan bahwa sidang akhir yang akan diadakan pada bulan Mei tahun 2021. Mohon agar dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu. Revisi atau hal lain yang perlu tambahkan, silakan dicek dalam email yang sudah dikirimkan kepada Anda. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing kedua, Bapak Ade Saputra, lalu Dewan Penguji, Pak Yada dan Pak Budi, dan Saudara Malvius Arfa Prasetyo. Sidang ini saya tutup. Selamat siang. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.